Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini kita kan sama-sama belajar tentang bagaimana cara pemangkasan untuk tanaman kakao yang jarak tanamnya rapat. Nah, kebetulan saya lagi proses pemangkasan ya teman-teman, jadi mohon maaf saya jarang upload video karena ya selain dari pemangkasan ada beberapa kesibukan yang lain. Nah, sebelum kita ke inti pembahasannya teman-teman, sedikit mau saya ceritakan dulu tentang kondisi kebun tanaman kakao di kebun ini. Nah, tanaman kakao di kebun ini teman-teman itu ditanam sekitar kurang lebih 30 tahun yang lalu. Jadi umurnya memang sudah sangat tua dan ya sudah dilakukan peremajaan. Nah, waktu itu teman-teman proses penanamannya itu tidak beraturan, ya maklum lah ya teman-teman, yang namanya orang-orang tua dulu ya belum mengenal metode penanaman kakao yang baik dan benar. Jadi pokoknya anggapan mereka semakin banyak pohon kakao yang ditanam maka semakin banyak hasil yang didapatkan. Nah, contohnya seperti teman-teman di tanaman kakao ini jarak tanamnya itu sangat rapat sekali. Ada yang 2x1, ada yang 3x1, dan bahkan ada yang jaraknya 1x1,5 meter. Nah, itu betul-betul sangat rapat ya teman-teman. Nah, di 5 tahun terakhir ini saya melakukan peremajaan tanaman kakao di kebun ini. Nah, jadi waktu itu teman-teman, ya maklumlah saya juga belum banyak mengetahui tentang cara-cara pemangkasan, jarak tanam yang bagus. Nah, makanya saat itu saya langsung tancap gas saja, langsung kita sambung dengan metode sambung cupon. Ya, jadi tanpa mengurangi pohonnya langsung kita sambung. Nah, alhasil ya seperti ini teman-teman. Nah, di usia sambungan ini sekitar 5 tahunan ya teman-teman. Nah, perlu pemangkasan yang tepat supaya tanaman kakaonya dengan jarak yang rapat ini tetap bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, salah satu tips yang bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya, yaitu untuk tanaman kakao yang jarak tanamnya rapat seperti ini, maka kita harus memastikan kalau setiap pohon kakao tersebut mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, kenapa ini sangat penting ya teman-teman? Karena walaupun banyak buahnya teman-teman dikala berbuah seperti ini, tapi kurang mendapatkan sinar matahari, maka buahnya akan banyak yang hitam atau busuk. Nah, walaupun kita sudah menggunakan pemupuk yang bagus, perawatan yang bagus, kemudian menggunakan fungisida yang bagus juga, tapi kalau memang teknik pemangkasan kita itu yang kurang bagus di jarak tanam yang rapat, maka tunggu saja pasti buahnya akan banyak yang menghitam, terlebih di musim penghujan. Nah, itu teman-teman, itu yang harus kalian pahami. Jadi jangan menganggap kalau banyak pohon kakao banyak hasilnya, jadi tidak seperti itu teman-teman. Nah, kemudian tips berikutnya itu ini kan jarak tanamnya rapat ya teman-teman, jarak tanamnya rapat. Nah, otomatis percabangan dari tanaman kakao ini kita akan mengatur bagaimana supaya tidak saling tumpang tindih antara cabang di pohon yang satu dengan cabang di pohon yang lain. Nah, makanya biasanya walaupun kita tidak menginginkan tanaman kakao ini kayak menjulang ke atas, pasti akan tetap menjulang teman-teman. Karena memang kita mengantisipasi jangan sampai setiap cabangnya itu saling bertumpukan. Nah, makanya di setiap tahunnya teman-teman, untuk jarak tanam yang rapat itu kita harus rutin melakukan topping atau kita potong tangkai atau cabang yang menjulang ke atas. Nah, kalau kita tidak potong teman-teman, otomatis tanaman kakaonya akan semakin tinggi. Nah, kalian bisa lihat ini adalah salah satu contoh tanaman kakao yang belum saya pangkas. Nah, coba bandingkan yang sudah dipangkas. Nah, kentara sekali teman-teman, yang sudah dipangkas ini kelihatan dia lebih terang ya teman-teman, lebih terang. Kemudian percabangan juga teratur. Nah, ini jarak tanam yang rapat. Nah, kalau dibandingkan dengan yang belum dipangkas, nah lihat.
Nah, dengan jarak tanam yang rapat, tidak dipangkas lagi dengan bagus, ya pasti akan gelap. Nah, itu akan memicu terjadinya busuk buah pada buah kakao tersebut. Nah, memang ya teman-teman, untuk jarak tanam yang rapat ini sangat menguras tenaga dalam hal pemangkasan dibandingkan dengan jarak tanam yang lebar seperti 4x4. Nah, 4x4 itu teman-teman, itu sangat sangat aman sekali untuk kita terapkan kalau mau tanam kakao. Karena kakaonya akan tumbuh ke samping ya teman-teman. Kemudian kita juga dari segi perawatan tidak terlalu membutuhkan tenaga yang banyak untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kalian bisa lihat ini adalah salah satu cabang yang munculan ya teman-teman. Ini sudah saya potong. Nah, bayangkan teman-teman, kalau ini dibiarkan, cabang di atasnya bercabang lagi dan seterusnya. Nah, tidak bisa kita pikirkan teman-teman bagaimana bentuk tanaman kakonya yang akan semakin meninggi. Nah, oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian yang sekarang mungkin jarak tanam kakaonya rapat, ya rajin-rajin lah memangkas teman-teman. Karena walaupun memang pupuk bagus kita gunakan, kemudian perawatan dari segi pemberian fungisida, kemudian pestisidanya bagus, tapi kalau misalkan kayak tidak mendapatkan sinar matahari, pasti akan hancur buahnya teman-teman. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah pemangkasan kita sudah bagus atau belum, itu kita bisa memperhatikan sejauh mana jarak pandang kita. Ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk tanaman kakao yang pemangkasannya bagus, ketika kita melihat ke depan, itu jarak pandang kita bisa mencapai 50 meter ke atas. Nah, itu menandakan kalau pemangkasan kita bagus. Nah, sebaliknya teman-teman, ketika kalian jalan-jalan ke kebun kakao dan melihat tanaman kakao yang belum dipangkas, saya yakin jarak pandang kalian itu pasti akan terbatas. Nah, dengan kondisi seperti itu, menandakan kalau tanaman kakao kita juga ya pasti akan kurang mendapatkan sinar matahari. Nah, terutama di bagian-bagian lantai kebun, itu sangat-sangat penting untuk kena matahari teman-teman. Walaupun tidak apa ya, tidak lama, kemudian tidak banyak intensitas cahaya matahari yang masuk, yang jelasnya mendapatkan sinar matahari. Nah, itu untuk menjaga supaya kondisi tanah di sekitar tanaman kakao itu tidak terlalu lembab. Oke, terima kasih teman-teman. Seperti ini videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like videonya, komen, share, dan di subscribe channel Agoriama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.